IPAS SD kelas 3 bab 3, hidup bersama alam. Topik A, para penghuni alam. Dosen pembimbing 1, Ibu Zohrani MPD. Dosen pembimbing kedua, Bapak Burhanuddin MPD. Identitas penyusun. Nama, Helmalia Maya Rosanti. Alamat, Kebun Tatar Kelayu Utara. Tanggal lahir, 23 Maret 2002. NPM 210 102 305. Tujuan penyusun sebagai tugas akhir skripsi tahun 2025. Berikut video ilustrasi masalah, mohon agar diperhatikan. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di suatu tempat. Komponen pembangun ekosistem. 1. Individu, yaitu makhluk hidup yang hidupnya sendiri, seperti seekor ikan, seekor kelinci, sebuah pohon, dan seorang anak. 2. Populasi, yaitu sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup bersamaan di suatu tempat, seperti sekumpulan ikan, sekumpulan kucing, dan sekumpulan manusia. 3. Komunitas, yaitu makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup pada lingkungannya, seperti badak, gajah, jerapah, harimau, burung, dan hewan lainnya yang hidup bersama di dalam hutan. 4. Habitat, yaitu lingkungan tempat tinggal makhluk hidup, seperti gurun, hutan, dan sawah. Komponen ekosistem. Biotik, berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem. Contohnya, kumpulan hewan, kumpulan tumbuhan, kumpulan manusia, serta kumpulan mikroorganisme. Abiotik, berisi yang bukan termasuk makhluk hidup, tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Contohnya, matahari dan awan, batu dan tanah, air, serta udara. Macam-macam ekosistem. Ekosistem sawah, ekosistem lahan basah buatan, yang sangat berguna karena digunakan untuk menghasilkan bahan pangan. Proses penanaman padi, yang dimulai dari persiapan media tanam, pemilihan bibit, penyemaian bibit, penanaman padi, perawatan lahan, pencegahan hama pada padi, pemanenan padi, padi menjadi beras. Tujuan ekosistem sawah. 1. Tempat menanam padi. 2. Sumber makanan, yakni menghasilkan beras. 3. Menjaga keseimbangan alam. 4. Pengatur air, yakni membantu mengatur penyerapan dan pengaliran air hujan. 5. Sumber penghasilan, yakni memberi mata pencaharian bagi para petani. Manfaat ekosistem sawah. 1. Mengurangi resiko banjir. 2. Menjaga keseimbangan ekosistem. 3. Mendukung keanekaragaman hayati. 4. Sebagai tempat pendidikan alam, yakni bisa digunakan untuk belajar tentang pertanian dan lingkungan. 5. Menghasilkan bahan lain selain padi, yakni seperti jerami untuk pakan ternak atau pupuk. Ekosistem danau, ekosistem air tawar yang dikelilingi daratan dengan proses pembentukan alami. Tujuan ekosistem danau. 1. Tempat hidup makhluk air. 2. Cadangan air alami. 3. Menjaga keseimbangan alam. 4. Tempat rekreasi wisata. 5. Sumber irigasi untuk mengairi sawah dan ladang.
Manfaat ekosistem danau. 1. Sumber air bersih. 2. Tempat budidaya ikan. 3. Pengendali banjir karena menampung kelebihan air saat musim hujan. 4. Menjaga suhu lingkungan tetap sejuk. 5. Menunjang pariwisata dan menarik wisatawan. Ekosistem hutan. Ekosistem di suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang. Tujuan ekosistem hutan. 1. Menghasilkan oksigen. 2. Mengatur siklus air. 3. Menyediakan habitat. 4. Menghasilkan kayu dan produk hutan. 5. Menyediakan sumber daya alam. Manfaat ekosistem hutan. 1. Mendukung keanekaragaman hayati. 2. Mencegah erosi tanah. 3. Mengurangi polusi udara. 4. Mendukung kegiatan rekreasi. 5. Menghasilkan manfaat ekonomi. Ekosistem gurun. Ekosistem yang dimana suatu daerah yang menerima curah hujan yang sedikit atau kurang dari 250 mm per tahun. Tujuan ekosistem gurun. 1. Menyediakan habitat. 2. Menghasilkan pasir yang digunakan sebagai bahan bangunan. 3. Mengandung potensi energi terbarukan seperti energi surya dan angin. 4. Menyediakan area untuk kegiatan rekreasi. 5. Menyimpan sejarah geologi seperti fosil. Manfaat ekosistem gurun. 1. Tempat hidup hewan unik seperti unta. 2. Sumber tanaman obat. 3. Penghasil mineral langka seperti kobalt. 4. Dukungan bagi komunitas lokal seperti pariwisata. 5. Area penelitian astronomi karena langit yang cerah dan minim polusi cahaya. Ekosistem padang rumput. Ekosistem yang permukaannya rumput yang luas, yang pengolahan dan penggundulannya ditujukan untuk memberi makan hewan ternak dan lebih tepatnya hewan herbivora. Tujuan ekosistem padang rumput. 1. Tempat tinggal hewan dan tumbuhan. 2. Tempat makan hewan. 3. Menjaga alam tetap seimbang. 4. Mencegah tanah longsor. 5. Membantu manusia memelihara hewan ternak. Manfaat ekosistem padang rumput. 1. Bermanfaat untuk peternakan. 2. Tempat bermain hewan liar. 3. Bisa dijadikan tempat wisata alam. 4. Menjadikan tanah lebih subur. 5. Menjadikan udara lebih segar dan bersih. Ekosistem laut. Ekosistem ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya. Tujuan ekosistem laut. 1. Tempat tinggal hewan laut. 2. Penghasil oksigen. 3. Menjaga suhu bumi agar tetap seimbang. 4. Mengurangi polusi udara. 5. Menjadi jalur transportasi jalur laut. Manfaat ekosistem laut. 1. Tempat hidup terumbu karang. 2. Menghasilkan garam laut. 3. Menyerap karbon dioksida. 4. Menjadi tempat menyelam dan olahraga air. 5. Menyimpan air dalam jumlah yang besar. Cara menjaga keseimbangan alam. 1. Mengurangi penggunaan sampah plastik. Manfaatnya. 1. Lingkungan jadi bersih. 2. Hewan tidak sakit. 3. Tanah tidak tercemar. 4. Air tetap bersih. 5. Mencegah banjir. 2. Reboisasi hutan.
Manfaatnya: 1. Menjaga keindahan alam. 2. Menjaga kesuburan tanah. 3. Mencegah tanah longsor. 4. Membuat udara jadi bersih. 5. Mengurangi pemanasan global. 3. Melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Manfaatnya: 1. Menjaga keanekaragaman alam. 2. Mencegah hewan dan tumbuhan punah. 3. Menjaga keseimbangan ekosistem. 4. Menjaga habitat alami. 5. Menjaga kesehatan bumi. 4. Edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Manfaatnya: 1. Membuat kita tahu cara merawat bumi. 2. Membantu menjaga kebersihan lingkungan. 3. Mendorong gaya hidup ramah lingkungan. 4. Mengajarkan kerjasama menjaga lingkungan. 5. Mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kesimpulan: hidup bersama alam itu penting karena alam memberi kita udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Dengan menjaga alam, kita juga menjaga kehidupan hewan, tumbuhan, dan diri kita sendiri. Alam yang sehat membuat hidup kita nyaman, bersih, dan bahagia. Jadi, kita harus merawat dan mencintai alam agar bumi tetap indah dan bisa dinikmati semua makhluk hidup sekarang dan di masa depan. Terima kasih.